Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang sasaran keselamatan pasien. Ya, tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Bapak Ibu, marilah kita pahami dulu tentang pengertian keselamatan pasien. Ya. Jadi, yang dimaksud keselamatan pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui dulu. Jadi, yang dimaksud keselamatan pasien adalah sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman. Bagaimana caranya? Ini disebutkan meliputi asesmen risiko, ya, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, kemudian pelaporan dan analisis insiden, kemudian kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi yang meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Ya, definisi ini diambil dari PMK ya nomor 11 tahun 2017. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi yang dimaksud keselamatan pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien itu menjadi lebih aman. Ya, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mengidentifikasi dan mengelola risiko pada pasien. Jadi risiko pada pasien itu dimanage, dikelola agar risiko itu tidak terjadi. Itu yang dimaksud dengan keselamatan pasien. Berikutnya, apa yang dimaksud insiden keselamatan pasien, ya? Insiden keselamatan pasien yang selanjutnya disebut insiden adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien. Ya, definisi ini juga diambil dari PMK nomor 11 tahun 2017. Ya. Jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan insiden keselamatan pasien atau biasa disebut insiden adalah setiap kejadian yang tidak disengaja, ya, atau kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera. Ya, jadi itu yang disebut dengan insiden keselamatan pasien. Bagaimana caranya menyelenggarakan keselamatan pasien? Ya, kita di Fasyankes itu diminta untuk menyelenggarakan keselamatan pasien. Makanya kita harus tahu bagaimana caranya menyelenggarakan keselamatan pasien. Ya, penyelenggaraan keselamatan pasien dilakukan melalui pembentukan sistem pelayanan. Ya, jadi kita jika mau menyelenggarakan atau mau membuat pasien itu selamat, ya, kita harus membuat sistem pelayanan yang menerapkan, ya, di dalam sistem itu terdiri dari 3. 1, tentang standar keselamatan pasien, kemudian yang kedua sasaran keselamatan pasien, dan yang ketiga 7 langkah menuju keselamatan pasien. Jadi sekali lagi, jika kita ingin menyelenggarakan keselamatan pasien, kita harus membentuk sistem yang menerapkan 3 ini, yaitu standar keselamatan pasien, yang kedua
sasaran keselamatan pasien, dan yang ketiga 7 langkah menuju keselamatan pasien ya. Nah, penyelenggaraan ini juga diambil dari PMK nomor 11 tahun 2017. Masing-masing dari bahasan ini ya kita akan bicarakan secara terpisah ya. Pada saat ini kita membicarakan dulu tentang sasaran keselamatan pasien. Baik, sasaran keselamatan pasien itu apa aja? Jadi sasaran keselamatan pasien itu ada 6 ya. Yang pertama, mengidentifikasi pasien dengan benar. Jadi jangan sampai kita keliru pasien dalam hal tindakan atau pengobatan. Jadi pasien itu harus diidentifikasi dengan benar. Kemudian yang kedua, meningkatkan komunikasi yang efektif. Jadi dalam memberikan pelayanan, komunikasi selalu terjadi baik antara tenaga kesehatan maupun antara tenaga kesehatan dan pasien. Komunikasi itu harus efektif, artinya tidak boleh keliru. Soalnya jika antara tenaga kesehatan komunikasinya keliru, nanti pengobatannya atau asuhan pada pasien itu bisa keliru. Kemudian adalah meningkatkan keamanan obat-obatan yang perlu diwaspadai. Bapak Ibu sekalian, dalam asuhan pasien ya, kita akan memberikan obat. Nah, obat-obat itu ada yang harus diwaspadai, yaitu obat yang high alert. Itu jangan sampai keliru mengambil. Jika keliru mengambil akan mengakibatkan pengobatan yang keliru ya. Kemudian yang keempat adalah memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar. Jadi jika kita mau melakukan operasi, maka harus dipastikan lokasinya harus benar, prosedurnya harus benar, dan cara pembedahannya juga harus benar. Nah, ini yang sasaran keselamatan pasien yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5 adalah mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan. Bapak Ibu sekalian, jika kita merawat pasien, kadang tindakan kita itu bisa menimbulkan infeksi. Nah, itu harus dikurangi ya, mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan ya. Ini lebih tepatnya adalah masalah PPI ya. Kemudian yang keenam adalah mengurangi risiko jatuh pasien akibat terjatuh. Jadi pasien-pasien tertentu itu dalam perawatan bisa menimbulkan risiko cedera karena jatuh. Nih, 6 inilah yang disebut dengan sasaran keselamatan pasien, dan ini harus dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan keselamatan pasien. Jadi kita pahami dulu sasaran yang pertama, yaitu mengidentifikasi pasien dengan benar ya. Jadi bagaimana caranya mengidentifikasi pasien dengan benar ya. Kita pahami dulu maksud dan tujuan dari sasaran yang pertama, yaitu mengidentifikasi pasien ya. Kesalahan dalam mengidentifikasi pasien itu sering terjadi ya. Yang pertama, kapan itu sering terjadi? Yang pertama, pasien dalam keadaan terbius ya atau tersedasi. Jadi kalau pasien itu terbius sehingga pasien itu tidak bisa dianamnesa, tidak bisa ditanya ya. Seandainya bisa ditanya juga tidak sadar penuh, sehingga apa yang diucapkan itu juga menjadi sering keliru ya. Atau pasien yang mengalami disorientasi, ini juga jika memberikan jawaban juga sering keliru. Juga pasien yang tidak sadar sepenuhnya. Ini jadi Bapak Ibu harus tahu ya, pasien-pasien yang menyebabkan kekeliruan itu adalah pasien yang pada umumnya dalam keadaan terbius, dalam keadaan disorientasi, atau dalam keadaan tidak sadar sepenuhnya.
Yang kedua adalah pasien yang bertukar tempat tidur ya. Kadang-kadang pasien itu tempat tidurnya berpindah. Nah, ini juga bisa menimbulkan kesalahan ya. Juga pindah kamar atau pindah lokasi di dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi ada memang beberapa pasien itu yang bertukar ya. Tanpa sepengetahuan tenaga kesehatan. Hal inilah yang bisa menyebabkan kekeliruan ya. Kemudian pasien yang mengalami disabilitas sensori ya, jadi yang mengalami gangguan pendengaran. Jadi pasien yang mengalami gangguan pendengaran ini juga kalau dimintai informasi juga sering keliru. Dan yang keempat adalah akibat situasi yang lain. Jadi ini Bapak Ibu hal-hal yang perlu Bapak Ibu ketahui, kenapa pasien itu sering diidentifikasi secara salah akibat ini. Makanya Bapak Ibu harus hati-hati dalam menemui pasien dengan kondisi sebagai hal tersebut ya. Berikutnya ya, tujuan ya. Tujuan dari sasaran ini apa? Mengidentifikasi ini tujuannya ada dua ya, tujuan ganda ya. Ada dua tujuan dalam ya sasaran keselamatan pasien ya. Jadi yang pertama adalah merupakan cara yang dapat dipercaya. Jadi mengidentifikasi pasien ini merupakan cara yang bisa dipercaya untuk mengidentifikasi pasien ya sebagai individu yang benar untuk mendapatkan pelayanan atau pengobatan. Jadi ini yang Bapak Ibu perlu ketahui ya. Jadi tujuan dari identifikasi pasien ini dua ya. Jadi sekali lagi yang pertama, jadi identifikasi ini merupakan cara yang dapat dipercaya untuk mengidentifikasi sebagai individu yang benar. Jadi pasien ini adalah pasien yang benar untuk mendapatkan pelayanan dan untuk mendapatkan pengobatan ya. Kemudian yang kedua adalah untuk mencocokkan pelayanan atau pengobatan terhadap individu tersebut. Jadi ini adalah tujuan ganda atau dua tujuan ya. Mengapa identifikasi pasien ini perlu dilakukan? Berikutnya, identifikasi pasien itu diperlukan ketika, jadi ini adalah memastikan pada kita ya, memberi warning ya, kapan pasien itu perlu diidentifikasi ya. Jawabannya ini ya, pada saat kita mau pemberian obat. Nah ini sekali lagi ya Bapak Ibu, kalau mau memberikan obat jangan lupa untuk diidentifikasi dulu ya. Soalnya nanti kalau sudah obatnya terlanjur diminum, nah ternyata pasiennya salah, nah berarti kita akan mendapatkan medication error ya. Juga pada saat pemberian darah atau produk darah ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau transfusi ya, baik transfusi darah maupun transfusi plasma ya, itu harus diidentifikasi dulu. Juga pada saat pengambilan darah ya, atau spesimen yang lain ya, pengambilan darah atau pengambilan sampel urin misalnya untuk pemeriksaan klinis, ini juga harus diidentifikasi, jangan sampai keliru. Soalnya kalau keliru nanti bisa mengakibatkan diagnosa yang keliru dan akhirnya pengobatan yang keliru. Juga untuk pada saat pemberian pengobatan atau tindakan yang lain. Jadi sekali lagi kalau Bapak Ibu mau injeksi ya, mau melakukan tindakan pembedahan atau tindakan yang lain, jangan lupa dilakukan identifikasi pasien terlebih dahulu. Baik, berikutnya adalah identifikasi pasien dilakukan dengan menanyakan minimal 2 identitas pasien. Ini adalah caranya ya. Bapak Ibu nanti kalau ditanya bagaimana cara mengidentifikasi pasien ya, identifikasi pasien dilakukan dengan menanyakan minimal 2 identitas pasien. Jadi sekali lagi kalau Bapak Ibu mau melakukan identifikasi pasien, caranya adalah menanyakan 2 identitas. Ini minimal ya.
dikurangi tidak boleh, ditambah boleh ya. Tapi dengan 2 identitas pasien ini insya Allah sudah cukup ya. Identitas itu apa saja ya? Yang pertama adalah nama pasien ya. Biasakan dalam menanyakan nama pasien itu adalah dengan 2 nama pasien. Jadi misalnya kalau namanya Bambang harus disebut Bambang siapa ya, Bambang Wijonarko atau Bambang Irawan. Jadi makanya nama ini harus 2 kali ya. Jadi Bambang ini jangan sampai Bambang gitu aja, tapi Bambang siapa itu perlu ditanyakan dalam mengidentifikasi pasien. Juga yang kedua adalah nomor identifikasi. Nah, nomor identifikasi Bapak Ibu bisa memilih ya, bisa menggunakan nomor rekam medis boleh, bisa juga menggunakan tanggal lahir ya, tanggal lahir juga merupakan nomor ya, juga merupakan gelang ya, di gelang yang ada di pasien itu juga bisa dipakai, atau dengan barcode ya, barcode. Jadi misalnya di sampel-sampel dari lab atau darah itu di kantongnya juga ada barcode. Jadi Bapak Ibu kalau melakukan identifikasi bisa menggunakan 2 identitas ya, satu tentang nama pasiennya, kemudian yang kedua tentang nomor identifikasi. Kemudian nomor kamar atau lokasi pasien itu tidak bisa atau tidak boleh digunakan karena nomor kamar dan lokasi ini sering menyebabkan kekeliruan. Jadi Bapak Ibu dalam mengidentifikasi pasien tidak boleh menggunakan nomor kamar atau lokasi pasien. Berikutnya kegiatan yang dilaksanakan ya dalam melakukan sasaran yang pertama, yaitu identifikasi pasien ya. Pasien diidentifikasi dengan menggunakan 2 identitas pasien ya. Tadi sudah disebutkan 2 identitas itu apa, yaitu nama pasien dan 2 adalah nomor identitas ya. Tidak boleh menggunakan nomor kamar atau lokasi pasien. Ini yang Bapak Ibu perlu perhatikan ya. Kemudian yang nomor 2, pasien diidentifikasi sebelum ya pemberian obat ya, pemberian darah atau produk darah, atau pada saat kita mau melakukan tindakan pada pasien. Ini perlu dilakukan identifikasi ya. Kemudian yang ketiga ya, pasien diidentifikasi sebelum ya mengambil darah atau mengambil spesimen yang lain, misalnya mengambil urin ya, atau dahak ya, atau sputum. Nah, ini perlu diidentifikasi ya. Jangan sampai keliru. Kemudian yang keempat adalah pasien diidentifikasi sebelum pemberian pengobatan atau tindakan. Jadi kalau Bapak Ibu mau melakukan tindakan, misalnya mau memberi injeksi, mau melakukan infus ya, mau melakukan heading ya, semuanya itu perlu dilakukan identifikasi ya. Kemudian ya, kebijakan SK dan prosedur SOP itu harus mengarah pelaksanaan identifikasi yang konsisten di semua situasi dan lokasi. Jadi agar pelaksanaan identifikasi ini bisa seragam, maka perlu dibuatkan SK dan SOP. Nah, ini adalah kegiatan yang perlu dilaksanakan jika kita mau melaksanakan sasaran yang pertama, yaitu identifikasi pasien. Baik, sekarang sasaran yang kedua ya. Sasaran yang kedua adalah meningkatkan komunikasi yang efektif ya. Baik, kita pelajari dulu apa maksud dan tujuan ya melaksanakan komunikasi yang efektif ya. Komunikasi efektif ya, yang tepat waktu, yang akurat, yang lengkap, yang jelas, dan yang dipahami oleh penerima ya, akan mengurangi kesalahan dan menghasilkan peningkatan keselamatan pasien ya. Jadi ini adalah yang dimaksud komunikasi efektif ya. Jadi yang dimaksud komunikasi efektif adalah komunikasi yang tepat waktu,
yang akurat, yang lengkap, yang jelas, dan yang dapat dipahami oleh penerima. Nah, kalau komunikasi itu efektif, maka hal itu akan dapat mengurangi kesalahan dan akan menghasilkan peningkatan keselamatan pasien. Jadi dengan demikian Bapak Ibu menjadi paham kenapa komunikasi efektif ini diperlukan dalam keselamatan pasien. Komunikasi dapat secara elektronik, secara lisan, atau secara tertulis. Jadi Bapak Ibu jangan menganggap bahwa komunikasi ini hanya dilakukan pada saat kita telepon ya, pada saat kita konsul. Itu bisa aja dilakukan melalui elektronik ya bisa, melalui lisan ya bisa, melalui tertulis juga bisa. Jadi yang dimaksud komunikasi ini bisa tiga ya, bisa secara elektronik, bisa secara lisan, maupun bisa secara tertulis. Kesalahan komunikasi yang sering terjadi adalah perintah yang diberikan secara lisan dan yang diberikan melalui telepon. Nah, ini Bapak Ibu perlu perhatikan kapan komunikasi itu sering keliru jika komunikasi itu perintah yang diberikan secara lisan ya. Soalnya kalau kita memberikan secara lisan, kalau suaranya itu kurang jelas didengar oleh penerima, nah itu menyebabkan suatu keliruan. Juga yang diberikan melalui telepon ya, melalui telepon ini juga begitu, sering suaranya tidak jelas, terputus-putus. Nah itu nanti menyebabkan komunikasi itu menjadi tidak efektif ya. Juga pada saat pelaporan nilai kritis laboratorium ya, karena pada saat pelaporan nilai kritis ini menyampaikan angka-angka, nah kadang angka-angka itu tidak jelas terdengar pada saat disampaikan. Nah hal-hal seperti inilah yang sering menyebabkan kekeliruan dalam komunikasi yang efektif. Baik, kita lihat ya, berikutnya adalah fasilitas pelayanan kesehatan mengembangkan suatu kebijakan dan prosedur untuk perintah lisan dan melalui telepon dengan cara. Jadi ini diharapkan Fasiankes itu membuat SK atau membuat SOP ya, untuk perintah yang dilaksanakan secara lisan atau yang dilaksanakan atau dilakukan melalui telepon ya. Dengan cara bagaimana? Yang pertama ya nih, penerima itu membacakan kembali. Jadi kalau penerima itu menerima perintah ya dari dokternya misalnya, maka perawat itu yang menerima perintah itu harus membacakan kembali atau read back ya, membacakan kembali perintah atau hasil pemeriksaan. Nah ini perlu Bapak Ibu ketahui ya. Kemudian yang kedua, mengkonfirmasi bahwa apa yang sudah dituliskan atau dibacakan ulang itu benar ya. Jadi setelah dibacakan kembali, maka penerima pesan juga akan perlu mengkonfirmasi apakah pesan yang sudah ditulis tadi sudah benar atau belum. Jadi ini yang Bapak Ibu perlu perhatikan dalam melaksanakan komunikasi yang efektif ya. Kemudian untuk obat-obatan yang termasuk obat Norum dan Lasa itu dilakukan eja ulang. Jadi untuk obat-obat yang termasuk obat jenis Norum dan jenis Lasa, maka perlu dilakukan eja ulang ya, karena obat-obat ini kan mirip ya, mirip suaranya ya. Jadi supaya tidak keliru harus dipastikan ya. Misalnya yang 10 mg 10 ya, jadi harus dieja 10 ya misalnya ya. Jadi yang berikutnya 2 gram ya, 2 gram, jadi harus dieja supaya jelas ya. Soalnya kalau nanti tidak terdengar jelas nanti bisa keliru ya, keliru dalam hal dosisnya. Ini sekali lagi untuk obat-obat Norum dan obat-obat Lasa perlu dilakukan eja ulang ya. Bapak Ibu
sekalian, untuk komunikasi yang efektif ya, Bapak Ibu sudah kita buatkan video. Tolong melihat video di channel Rumah Akreditasi yang berjudul SBAR ya, SBAR dan TBAK ya. Di dalam video ini sudah kita jelaskan bagaimana melakukan komunikasi efektif menggunakan metode SBAR dan TBAK ya. Jadi nanti Bapak Ibu dengan melihat video ini nanti akan paham bagaimana caranya melakukan komunikasi efektif dengan metode SBAR dan TBAK. Karena Bapak Ibu dalam melakukan komunikasi yang efektif itu sudah ditentukan metodenya, yaitu metode SBAR dan TBAK. Kita lihat slide berikutnya. Berikutnya, kegiatan apa yang perlu dilaksanakan ya? Jadi yang pertama, perintah lesan atau perintah melalui telepon atau hasil pemeriksaan yang dituliskan secara lengkap oleh penerima perintah atau hasil pemeriksaannya. Jadi maksudnya yang pertama ini, jika kita ya, para perawat terutama ya, jika mendapatkan perintah secara lesan atau perintah melalui telepon atau mendapatkan laporan hasil pemeriksaan ya, pemeriksaan laboratorium, harus ditulis secara lengkap oleh penerima ya. Ini yang dimaksud oleh kegiatan yang nomor 1. Kemudian yang kedua, perintah lesan dan atau melalui telepon atau hasil pemeriksaan ya, yang telah ditulis secara lengkap tadi dibacakan kembali oleh penerima perintah ya. Jadi nanti para perawat setelah menulis apa yang dia terima perintahnya, kemudian dibacakan ulang ya kepada yang memberi perintah. Ini adalah yang nomor 2. Kemudian perintah atau hasil pemeriksaan dikonfirmasi oleh individu yang memberikan perintah, misalnya dokternya. Jadi ini 3 langkah ini yang Bapak perlu lakukan dalam pelaksanaan komunikasi yang efektif ya. Perlu saya ulang, dalam proses komunikasi efektif yang pertama adalah ya, ini misalnya kalau antara komunikasi antara perawat dengan dokternya ya dalam hal konsul, maka perintah dari dokternya atau instruksi dari dokternya yang pertama harus ditulis secara lengkap. Setelah perawat itu menulis instruksi secara lengkap, yang kedua dibacakan kembali ya, apakah yang ditulis ini sudah benar atau belum. Kemudian yang ketiga, perlu konfirmasi atau perlu jawaban dari dokternya bahwa apa yang ditulis itu telah benar. Nah, ini yang Bapak Ibu perlu ketahui dalam melakukan komunikasi yang efektif ya. Kemudian kebijakan dan prosedur yang mendukung praktek yang konsisten dalam melakukan verifikasi terhadap akurasi dari komunikasi lesan atau melalui telepon. Jadi maksudnya yang keempat ini dalam mendukung ya proses komunikasi yang efektif perlu dibuat SK dan SOP ya. Jadi SK dan SOP ini perlu dibuat dalam rangka melaksanakan komunikasi yang efektif. Baik, sekarang yang sasaran yang ketiga ya. Jadi yang sasaran yang ketiga ini adalah meningkatkan keamanan obat ya yang harus diwaspadai ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu untuk obat-obat yang perlu diwaspadai keliru dalam mengambilnya ya, nanti bisa menyebabkan medication error ya. Baik, sekarang kita pahami dulu maksud dan tujuannya ya. Obat-obatan yang perlu diwaspadai yaitu high alert medication ya. Jadi obat-obat yang perlu diwaspadai ini kita juga harus tahu ya. Jadi adalah obat yang sangat sering menyebabkan terjadinya kesalahan ya, atau menyebabkan sentinel ya. Jadi maksudnya
obat-obat yang perlu diwaspadai itu apa saja, yaitu obat yang sering menyebabkan kesalahan atau obat yang sering menyebabkan sentinel. Ya, sentinelnya adalah menyebabkan kematian atau menyebabkan kecacatan. Nah, ini kejadian-kejadian ini, obat yang sering menyebabkan ini harus diwaspadai. Ya. Kemudian yang kedua adalah obat yang berisiko tinggi yang menyebabkan dampak yang tidak diinginkan. Ya, ini KTD ya. Jadi obat-obat yang sering menyebabkan dampak yang tidak diinginkan, yaitu KTD ya, kejadian tidak diinginkan, ini juga perlu diwaspadai ya. Kemudian yang ketiga adalah obat yang tampak mirip ya, jadi atau obat yang ucapannya mirip ya. Jadi ada obat yang ya kemasannya mirip atau obat yang ucapannya mirip ya. Ini baik nama obatnya maupun rupanya ya, atau ucapannya yang mirip. Ini disebut obat jenis norum ya. Kemudian atau lasa ya, look alike dan sound alike ya. Kedua obat ini, baik obat norum atau obat lasa, jadi ini adalah perlu diwaspadai. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau ditanya obat-obat apa yang perlu diwaspadai, itu ada 3, yaitu obat yang sering menyebabkan kesalahan ya atau sentinel, kemudian obat yang sering menyebabkan KTD, kemudian obat-obat yang termasuk jenis norum atau jenis lasa ya. Ketiga obat inilah yang disebut obat-obat yang perlu diwaspadai. Berikutnya, daftar obat-obat yang sangat perlu diwaspadai adalah pemberian elektrolit ya, konsentrat tinggi. Nah, jadi ini berikutnya adalah Bapak Ibu juga perlu mengetahui obat-obat yang perlu diwaspadai, yaitu pada saat kita memberikan elektrolit ya dalam konsentrasi yang tinggi. Obat yang termasuk dalam pemberian elektrolit konsentrasi tinggi ini apa aja? Ini yang pertama ya. Yang pertama adalah kalium klorida atau potasium klorida. Ini dikatakan tinggi jika ya kadarnya itu lebih besar atau sama dengan 2 mili ekivalen per mililiter ya. Jadi Bapak Ibu kalau memberikan obat jenis kalium klorida atau potasium klorida harus hati-hati, karena itu termasuk jenis elektrolit yang konsentrasi tinggi. Kemudian berikutnya adalah kalium fosfat atau potasium fosfat, itu jika kadarnya adalah lebih besar sama dengan 3 milimol per mililiter. Ini Bapak Ibu juga harus hati-hati ya. Kemudian yang ketiga adalah natrium klorida atau sodium klorida. Ini jika kadarnya lebih besar 0,9%. Dan yang keempat adalah magnesium sulfat, yaitu jika kadarnya lebih besar sama dengan 50%. Ini Bapak Ibu 4 obat yang termasuk golongan elektrolit dengan konsentrasi tinggi, yaitu kalium klorida, kalium fosfat, natrium klorida, dan magnesium sulfat. Nah, ini Bapak-bapak Ibu sebaiknya nama ini dihafalkan ya, supaya tahu bahwa kalau ketemu obat ini termasuk jenis elektrolit berkonsentrasi tinggi. Berikutnya ya, kesalahan ya, ini bisa terjadi bila ya, jadi kesalahan tentang obat-obat ini itu bisa terjadi ya bila staf itu tidak mendapatkan orientasi dengan baik di unit asuhan pasien. Jadi Bapak Ibu jika ada pegawai yang baru, maka pegawai baru itu perlu diorientasi. Salah satu orientasinya adalah
memperkenalkan tentang obat-obat yang perlu diwaspadai, sehingga nanti kalau pegawai baru itu mengambil obat yang termasuk high alert itu tidak keliru. Jadi kesalahan itu kapan terjadi, ini disebabkan karena staf tidak mendapatkan orientasi. Kemudian cara yang paling efektif untuk mengurangi kejadian kesalahan pengambilan obat tadi yaitu dengan cara mengembangkan proses pengelolaan obat yang perlu diwaspadai, ya. Jadi yang pertama, cara yang paling efektif untuk mengurangi kejadian kesalahan obat yaitu mengembangkan pengelolaan obat yang perlu diwaspadai, termasuk memindahkan elektrolit kondensat dari unit pelayanan pasien ke farmasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, jangan menyimpan, ya, obat-obat yang jenis elektrolit konsentrat ini di unit pelayanan. Sebaiknya obat jenis elektrolit konsentrat ini ada di farmasi. Jadi artinya baru ambil di farmasi jika diperlukan, ya. Jangan di stok di tempat unit pelayanan karena itu sering menyebabkan kekeliruan, ya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui. Berikutnya, kebijakan dan prosedur yang menetapkan cara pemberian label yang jelas dan bagaimana cara penyimpanannya. Jadi untuk menghindari kesalahan pengambilan obat yang berisiko tinggi, maka obat-obat itu perlu dikasih label yang jelas, ya. Dan cara penyimpanannya adalah disimpan tersendiri di rak tersendiri, tidak tercampur dengan obat yang lain. Jadi Bapak Ibu, ini perlu dibuatkan SK dan SOP bahwa obat-obat yang termasuk high alert itu perlu dikasih label yang jelas, sehingga nanti pada saat mengambil kalau ada labelnya itu, nah kita harus hati-hati. Dan cara penyimpanannya juga di rak tersendiri, tidak tercampur dengan yang lain. Nah, untuk lebih jelasnya, raknya itu perlu dikasih label merah gitu, ya, di lakban merah gitu, ya, sehingga kelihatan dari jauh serta diberi tulisan high alert, ya. Sekarang kegiatan apa yang perlu dilaksanakan, ya, untuk proses ini, ya? Yang pertama, kebijakan dan prosedur yang memuat proses identifikasi lokasi, pemberian label dan penyimpanan obat-obatan yang perlu diwaspadai. Jadi perlu dibuatkan SK dan SOP yang memuat tentang proses identifikasi, ya, pemberian label dan penyimpanan obat-obatan. Ini yang pertama. Yang kedua, SK dan SOP itu perlu diimplementasikan. Jadi kalau kita membuat SK dan SOP tidak diimplementasikan, ya itu akan sia-sia. Kemudian yang ketiga, elektrolit konsentrat tidak berada di unit pelayanan pasien. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa sebaiknya, ya, obat-obat jenis elektrolit konsentrat itu ada di unit farmasi, tapi tidak ada atau tidak di stok di unit pelayanan, kecuali, ya, jika dibutuhkan secara klinis. Jadi ini pada yang khusus saja, ya. Kemudian yang keempat, ya, elektrolit konsentrat yang disimpan di unit pelayanan pasien harus diberi label yang jelas dan disimpan pada area yang dibatasi ketat. Jadi ini syaratnya. Jika elektrolit ini disimpan di unit pelayanan, maka syaratnya harus diberi label yang jelas serta disimpan yang tidak semua orang itu bisa mengambil. Nah, ini hal ini perlu Bapak Ibu lakukan agar tenaga kesehatan itu tidak keliru dalam pengambilan obat. Baik, yang keempat adalah memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, ya, pembedahan pada pasien yang benar. Ya, ini adalah sasaran yang keempat, ya. Kita pahami tentang sasaran yang keempat. Ya, maksud dan tujuannya, ya. Salah lokasi, ya,
salah prosedur, salah pasien pada saat operasi adalah kejadian yang mengkhawatirkan. Nah, dan ini bisa terjadi di fasilitas pelayan kesehatan ya. Bapak Ibu bisa membayangkan ya, seharusnya yang dioperasi kaki kiri keliru kaki kanan. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya ya. Seharusnya yang dioperasi mata kiri, ternyata yang dioperasi mata yang kanan, itu juga sesuatu yang mengkhawatirkan lah. Jadi makanya Bapak Ibu tidak boleh keliru ya dalam melakukan tindakan operasi ya. Nah, kesalahan ini adalah, jadi kenapa salah lokasi, salah prosedur, salah pasien itu bisa terjadi? Bapak Ibu perlu mengetahui. Yang pertama, ini adalah akibat dari komunikasi yang tidak efektif ya. Jadi makanya komunikasi itu harus efektif ya. Ternyata komunikasi yang tidak efektif itu bisa mengakibatkan salah lokasi, salah prosedur, dan salah operasi ya. Kemudian kurang atau tidak melibatkan pasien di dalam penandaan. Jadi Bapak Ibu kalau mau melakukan operasi, tempat yang akan dioperasikan harus diberi tanda. Nah, pada saat memberikan tanda ini harus melibatkan pasien. Jika tidak melibatkan pasien, itu juga sering menimbulkan kekeliruan ya. Dan tidak ada prosedur untuk memverifikasi lokasi operasi. Jadi operasi tidak cukup hanya diberi tanda, tetapi juga perlu diverifikasi. Ya, inilah pentingnya agar pada saat kita melakukan operasi tidak salah lagi. Ya. Kemudian adalah asesmen pasien yang tidak adekuat. Jadi ini adalah pemeriksaan pada pasien yang tidak kuat. Kemudian yang kelima adalah penelaahan ulang catatan medis yang tidak adekuat. Jadi nanti harusnya kalau dilakukan penelaahan catatan medis atau rekam medis yang adekuat ya, kesalahan itu tidak terjadi ya. Ini adalah 5 kesalahan-kesalahan yang sering terjadi kenapa kita bisa salah lokasi, salah prosedur, atau salah pasien pada saat melakukan operasi. Kemudian yang keenam adalah budaya yang tidak mendukung komunikasi terbuka antar anggota tim. Jadi kalau di dalam tim itu tidak ada budaya saling komunikasi yang terbuka, maka kesalahan itu juga sering terjadi. Kita lihat slide berikutnya. Praktik yang berbasis bukti ya, seperti SSC ya, Surgical Safety Checklist ya, yang dikeluarkan oleh WHO, ini merupakan suatu praktek yang berguna bagi keselamatan pasien pada saat mau operasi. Jadi nanti Bapak Ibu jika melakukan operasi itu disarankan untuk menggunakan ini ya, SSC ya, Surgical Safety Checklist ya. Ini adalah suatu tool ya, suatu checklist yang bermanfaat untuk keselamatan pasien ya. Juga penandaan lokasi operasi melibatkan pasien ya, karena pasienlah yang mengetahui sakitnya ada di mana. Jadi ini perlu dilakukan. Kemudian yang berikutnya, tanda itu harus digunakan secara konsisten. Jadi kalau menandai suatu operasi harus konsisten. Kalau lingkaran dilingkari ya dilingkari terus, kalau dicentang ya dicentang terus. Dan yang penting ya, penandaan itu harus dibuat oleh orang yang akan melakukan tindakan, yang akan melakukan operasi ya. Kalau pemberian tanda ini dilakukan oleh orang yang bukan yang melakukan operasi, itu juga sering terjadi kesalahan. Jadi sekali lagi, yang memberikan tanda itu harus orang yang mau melakukan tindakan atau yang mau melakukan operasi ya. Harus dibuat pada saat terjaga dan sadar jika memungkinkan, dan harus terlihat sampai pasien itu disiapkan. Ini maksudnya tentang tanda yang tadi ya.
Lokasi operasi ditandai pada semua kasus ya, termasuk pada sisinya ya, kiri atau kanan ya, atau struktur multiple ya, misalnya jari tangan ya, jari keberapa, jari satu, jari kedua, kemudian bagiannya ya, bagiannya juga bagian yang medial ya, bagian yang jauh, bagian yang dekat ya. Nah, itu harus perlu diketahui. Juga pada multiple level, misalnya pada tulang punggung ya, itu pada tulang belakang yang dimana servikal, torakal, lumbal dan seterusnya, itu harus jelas ya, nomor-nomornya harus jelas. Jadi Bapak Ibu dalam pemberian lokasi operasi ini harus jelas ya. Maksud dari proses verifikasi praoperatif adalah, jadi sebelum melakukan operasi sebaiknya dilakukan verifikasi ya. Untuk apa ya? Untuk memverifikasi lokasinya, prosedurnya, dan pasiennya ini harus benar ya. Ini di SSC, ini yang biasa disebut time out ya. Kemudian memastikan bahwa semua dokumen ya, semua foto, hasil pemeriksaan itu harus tersedia dan diberi label yang baik dan harus sudah dipampang. Jadi kalau sudah foto itu sudah terpampang ya di papan yang tempat menancapkan foto itu ya, sehingga nanti sudah langsung kelihatan ya. Kemudian adalah memverifikasi keberadaan peralatan khusus. Jadi kalau menggunakan peralatan khusus harus diverifikasi apakah alat ini sudah benar, alat ini berfungsi dan seterusnya ya. Ini Bapak Ibu perlu perhatikan pada saat melakukan verifikasi praoperatif. Berikutnya tahap ya sebelum insisi atau time out ya, memungkinkan setiap pertanyaan yang belum terjawab atau masih ada kesimpang siuran. Jadi Bapak Ibu kalau melakukan operasi ya, pada saat time out ya, itu perlu dipastikan dulu semua pertanyaan yang belum terjawab atau yang masih ke dalam kesimpang siuran ya. Time out itu dilakukan di tempat tindakan yang akan dilakukan tepat sebelum dilakukan tindakan ya. Ini yang disebut time out ya. Fasilitas pelayanan kesehatan ya menggunakan suatu tanda yang jelas yang dapat dimengerti untuk identifikasi lokasi operasi dan melibatkan pasien dalam proses penandaan yang akan dilakukan. Ini adalah kegiatan yang perlu dilaksanakan ya. Jadi yang pertama ya, fasilitas pelayanan kesehatan ya menggunakan checklist ya atau proses lain untuk memverifikasi saat praoperasi, yaitu tepat lokasinya, tepat prosedurnya, dan tepat pasien. Dan semua dokumen serta peralatan yang diperlukan tersedia, tepat, dan berfungsi ya. Ini dilakukan pada saat sign in ya. Kemudian yang kedua, tim operasi yang lengkap menerapkan dan mencatatkan prosedur sebelum insisi atau time out ya. Nah, jadi setelah sign in itu dilakukan time out ya, tepat sebelum dimulainya suatu prosedur atau tindakan pembedahan ya. Kebijakan dan prosedur, jadi SK dan SOP dikembangkan untuk mendukung keseragaman proses untuk memastikan tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien ya. Termasuk di sini adalah ya prosedur medis dan tindakan pengobatan gigi yang dilaksanakan di luar kamar operasi. Ya, ini adalah beberapa kegiatan yang perlu dilakukan ya untuk agar kita melaksanakan tepat lokasi, tepat pasien pada saat melakukan operasi. Baik, ini sasaran yang kelima adalah mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan. Jadi Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan, kalau kita memberikan
pelayanan ya, asuhan keperawatan ke pasien ya, kadang pasien itu mendapatkan tambahan infeksi lah, itu yang tidak boleh terjadi. Maka jangan sampai kita memberikan infeksi, makanya kita harus mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan. Kita pahami dulu maksud dan tujuannya ya. Infeksi umumnya dijumpai dalam semua bentuk pelayanan ya, termasuk ini yang sering terjadi ya, infeksi saluran kemih. Ini ya yang terkait dengan kateter ya. Kalau kita memasang kateter pada pasien, ini juga bisa menimbulkan dampak ya, infeksi saluran kemih ya. Juga infeksi aliran darah ya, ini jika kita melakukan tindakan yang ya menembus pembuluh darah ya, misalnya pengambilan darah, pemasangan infus dan sebagainya, ini adalah infeksi aliran darah. Juga pneumonia. Nah, pneumonia ini adalah jika kita melakukan tindakan yang berhubungan dengan ventilasi mekanis, artinya memasukkan alat-alat ke dalam saluran pernapasan. Jadi ini adalah infeksi yang umumnya sering terjadi ya. Jadi infeksi saluran kencing ya pada saat kita memberikan kateter, infeksi aliran darah pada saat kita melakukan tindakan yang menembus pembuluh darah, dan pneumonia adalah pada saat kita melakukan tindakan yang memasukkan alat ke dalam saluran pernapasan. Nah, ini tiga ini yang sering terjadi terjadinya infeksi ya. Baik, berikutnya ya, pokok dari eliminasi infeksi ini maupun infeksi yang lain adalah cuci tangan. Jadi maksudnya begini, Bapak Ibu, dari semua infeksi-infeksi yang terjadi itu, jika kita melakukan hand hygiene atau cuci tangan yang benar, maka itu sudah akan mengurangi eliminasi dari infeksi. Jadi kita akan mengurangi infeksi itu jika kita melakukan cuci tangan atau hand hygiene dengan tepat. Makanya Bapak Ibu, saya sarankan Bapak Ibu harus tahu caranya melakukan cuci tangan hand hygiene yang tepat ya, karena ini merupakan sesuatu yang sangat penting ya. Ada yang mengatakan bahwa 50% infeksi itu bisa dihindari dengan cuci tangan. Pedoman hand hygiene yang berlaku secara internasional bisa diperoleh dari WHO. Jadi Bapak Ibu, kalau melakukan cuci tangan, saya sarankan menggunakan cuci tangan 6 langkah yang diberikan oleh WHO, dan fasilitas kesehatannya harus memenuhi syarat ya. Kegiatan apa yang perlu dilaksanakan ya? Yang pertama adalah fasilitas pelayanan kesehatan mengadopsi ya atau mengadaptasi pedoman hand hygiene yang baru. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebaiknya atau seharusnya setiap Fasiankes itu harus mengadopsi pedoman cara hand hygiene ya. Jadi dalam hal ini disarankan menggunakan dari WHO ya, dari WHO tentang 6 langkah cara cuci tangan ya. Kemudian fasilitas pelayanan kesehatan menerapkan program hand hygiene yang efektif. Jadi setelah kita mengetahui langkah-langkah 6 cuci tangan yang diambil dari WHO, maka kita implementasikan ya, kita praktekkan setiap hari ya. Kemudian kebijakan dan prosedur, jadi SK dan SOP dikembangkan untuk mengarahkan pengurangan secara berkelanjutan risiko infeksi ya. Jadi artinya untuk mengurangi infeksi, Bapak Ibu perlu membuat SK dan SOP ya, yang digunakan untuk pengurangan secara berkelanjutan risiko infeksi di Fasiankesnya masing-masing ya. Baik, ini adalah sasaran yang keenam, yaitu mengurangi risiko cedera pasien akibat jatuh. Ini adalah sasaran yang terakhir ya, yang keenam.
kita pahami dulu maksud dan tujuannya ya. Jumlah kasus jatuh itu menjadi bagian yang bermakna penyebab cedera pasien lewat minat. Jadi artinya di pasien-pasien yang ada dirawat nginap itu kejadian kasus jatuhnya ini adalah cukup banyak ya. Dalam konteks populasi ya atau masyarakat yang dilayani, pelayanan yang diberikan dan fasilitasnya juga fasilitas pelayanan kesehatan perlu ya mengevaluasi risiko pasien jatuh dan mengambil tindakan untuk mengurangi risiko cedera bila sampai jatuh. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya sering mengalami pasien yang risiko jatuh, maka kasus risiko jatuh itu perlu dievaluasi dan mengambil tindakan ya untuk mengurangi risiko jatuh. Maksudnya begitu. Ya. Evaluasi ini bisa meliputi ya riwayat jatuhnya, obat dan telaah terhadap obat yang dikonsumsi, termasuk pasien yang mengkonsumsi alkohol ya. Juga penelitian terhadap gaya atau cara jalan dan keseimbangan serta alat bantu berjalan yang digunakan untuk pasien. Nah, ini semuanya perlu dievaluasi dan dikembangkan suatu upaya untuk mencegah risiko jatuh. Kegiatan apa yang perlu dilaksanakan ya? Yang pertama, fasilitas pelayanan kesehatan menerapkan ya proses asesmen ya, pemeriksaan awal risiko jatuh dan melakukan asesmen ulang. Jadi pada umumnya ya pasien-pasien misalnya dirawat jalan itu perlu dilakukan ya pemeriksaan asesmen jatuh di awal, dan itu akan perlu dilakukan pemeriksaan ulang ya. Langkah-langkah ini perlu diterapkan untuk mengurangi risiko jatuh. Kita lihat slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian, sudah kita buatkan video ya tentang penapisan risiko jatuh. Jadi Bapak Ibu yang ada di rawat jalan maupun rawat inap ya perlu melakukan penapisan atau screening risiko jatuh. Di sini di video ini sudah kita jelaskan secara panjang lebar tentang bagaimana langkah-langkahnya cara melakukan penapisan risiko jatuh ya. Bapak Ibu bisa melihat video ini di channel Rumah Akreditasi. Jadi nanti masuk di YouTube, kemudian tulis channel Rumah Akreditasi, kemudian cari penapisan risiko jatuh ya. Di sini akan dijelaskan secara panjang lebar langkah demi langkah, sehingga Bapak Ibu dengan melihat video ini ya, video penapisan risiko jatuh, Bapak Ibu akan paham bagaimana caranya mencegah supaya pasien itu tidak jatuh ya. Terima kasih telah menonton video ini ya. Jika video ini Bapak Ibu anggap baik ya, tolong kami diberi like ya. Dan Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe ya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan kalau kami upload video yang baru. Dan kalau ada sesuatu yang kurang jelas, tolong ditanyakan melalui komen di YouTube ya, komen di Rumah Akreditasi ya, menulis di komen Rumah Akreditasi ya. Kemudian juga jika Bapak Ibu ingin dibuatkan materi sesuai yang diinginkan, tolong juga menulis di komen YouTube Rumah Akreditasi. Kemudian yang terakhir, tolong bantu kami untuk share ya video ini kepada saudara dan sahabat yang lain, agar video ini ya atau sahabat kita yang lain, teman kita yang lain dapat mendapatkan manfaat dari video ini ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri tutorial kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.